Aksi unjuk rasa memperingati tewasnya aktivis anti tambang. Berunjuk rasa di depan pabrik pembuatan besi di Jalan Sakti Curug, Siahaan. Coba kita beri kesempatan mereka supaya kita tahu apa buaya atau harimau. Tapi menurut saya, pokoknya menderita dulu Bahodopi. Makin banyak kebutuhan masyarakat. Untuk tanah kosong sih kira-kira sangat susah didapat sekarang. Arah Batuvia sana sudah macetnya sudah teratasi. Sekarang pindahnya sudah di depan ini. Laut dulu Pak, dari sini saja kita sudah lihat jernih dari sini sampai ke sana. Sekarang udah nolak murid. Sekarang nolak murid Pak, itu perubahannya di Bahodopi ya. Kalau belum ada pembangunan ini tidak bisa lewat kendaraan di sini. Jalan kaki, di sana kendaraan di jalan. Setiap daerah yang baru mengalami sebuah pengembangan pasti mungkin ada konflik karena ada kesenjangan itu yang belum bisa disesuaikan. Tapi seiring dengan perkembangannya akan bisa disesuaikan, begitu biasanya sih. Kecamatan Bahodopi adalah daerah antah berantah. Namun hari ini Bahodopi adalah bagian dari kawasan industri yang sedang melaju sangat pesat pertumbuhannya. jadi sesimpelnya saya menikah di sini 9 Januari 1988. Tinggallah saya di sini. Tinggal di sini Bahodopi memang susah. Rumah masih satu Pak. Atapnya daun sagu. Tidak ada yang pakai tehel, paling hebat semen kasar. Iya, bukan di pelur begitu, tidak, semen kasar. Nah, dan saya rumah terakhir di sini. Dulu, masyarakat Bahodopi adalah sangat sederhana cara hidupnya. Memanen hasil hutan dan nelayan tradisional adalah keseharian mereka. Dua jenis saja pencaharian di sini. Yang merotan, yang di hutan, yang di laut. Habis itu tidak ada yang, kalau dari hutan, ya cuma paling basawah. Cuma basawah saja. Tidak ada bilang kita mau bikin aktivitas tanpa lain, tidak ada. Karena setiap kampung itu sama semua kehidupannya. Yeah. Hasil alam yang berlimpah, namun masyarakat Bahodopi memiliki beberapa kendala. Tapi itu pun kalau kita memancing itu dulu, biar kita dapat ikan, setengah mati kita mau jual. Setengah mati kita mau jual. Biar kita tarik banyak itu, sama halnya kita tidak tarik. Tidak tarik ikan, karena jualnya susah. Minimnya pendidikan. Ya, begitu jadi sekdes, saya carilah aparat. Rumit ceritanya. Ini jangan misalnya tamatan SMA, SMP saja rumit ceritanya. Akses jalan terbatas. Kalau masalah jalan lagi, lebih-lebih dulu. Karena istilahnya dulu itu jalan, istilahnya orang-orang dulu itu jalan setapak. Belum ada bisa itu kendaraan mau lalui, cuma orang saja. Tidak adanya sumber cahaya ketika malam hari. Tidak ada, cuma pakai lampu pelita. Itu yang sudah mampu beli genset ya beli, sudah terang dia punya rumah. Tapi khusus dia saja. Pak, itu kalau dalam kampung ini hati-hati loh kalau tidak pakai senter. Paling hebat senter kan. Babi banyak. Saya tabrak babi Bapak nanti. Awal hadirnya perusahaan tambang di Bahodopi menimbulkan perbincangan pada warga. 2007.
Jadi ini kan orang sudah tahu, ini dulu itu Bintang 8 tinggal di rumahnya Pak Haji Mahmud. Saya kan tidak ada minat, tidak tahu dengan mereka itu. Kerjaan saya mancing, pergi kebun, pergi sawah. Nah, tapi kan tidak ada sosialisasi. Tidak ada. Orang kan tidak mau tahu siapa Anda, siapa. Tidak bakuan orang. Enggak. Setelah itu, terjadilah kesepakatan antara warga, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kita sudah lihat kan. Yang pertama jadi MOU kita, harus orang lokal. Diprioritaskan orang lokal. Nah, kecuali yang butuh skill, tapi mohon orang lokal diajar. Yang kedua, perusahaan itu tidak boleh seperti di Ingkuk. Konon ceritanya Ingkuk, karena saya sendiri sudah lihat, tidak boleh bangun perumahan. Supaya orang di sini punya tanah, punya finansial, bisa bangun kos-kosan. Jadi katakan dia tidak kerja, tapi ada kos-kosannya. Karyawan itu yang tinggal di situ, dia akan terima per bulan. Oke? Ya, supaya jalan, karena kita daerah tertinggal ini. Yang ketiga supplier, keempat supplier. Nah, karena pasti dia butuh bahan makanan kan, sembako itu diusahakanlah orang lokal yang oke, kita sepakat. Itu ditandatangan, Pak. Datangnya pertambangan dan kawasan industri menyelesaikan beberapa masalah yang dahulu. Jadi waktu berjalannya waktu, Pak, nah, ini permintaan lampu lewat dana CSR. Jadi begitu ada lampu desa dulu, ya sudah ada sedikit, istilahnya mata terbuka. Jadi tapi ini setelah ada PLN, ya syukurlah, biarpun PLN mati-mati begini macam lampu desa dulu, tapi kan kita harus sabar dulu, sabar, karena masih butuh proses. Yeah. Dengan adanya perusahaan, mungkin masyarakat Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, baru merasakan namanya penerangan yang artinya yang maksimal. Biarpun dia mati-mati begini kan, tapi kan sudah bukan, kalau orang mau beli elektronik apa saja sudah bisa. Tahu? Biarpun mati-mati, tapi kan tunggu lagi menyala sudah. Mungkin 2005 mungkin, kalau saya tidak salah. 2005 mungkin ada penimbunan pengaspal. Itu saja belum semua, lalu itu masih sebagian masih terpotong-potong. Mana istilah yang darurat baru di aspal, paling tidak. Seperti kan mendaki kan darurat begitu posisinya, di aspal paling tidak. Cara kalau rata belum nanti. Baru sekarang ini kita rata semua. Kalau belum ada pembangunan ini tidak bisa lewat kendaraan di sini. Jalan kaki, di sana kendaraan di jalan. Ini terjadi perubahan yang sangat drastis itu mulai tahun 2016 ke atas. Di situ perubahan drastis sekali terjadi. Karena di situ perusahaan sudah secara besar-besaran merekrut karyawan. Masyarakat berdatangan, berjubel istilahnya seperti ledakan penduduk yang luar biasa di situ. Tidak ada sumber pencarian. Tapi hari ini Bapak lihat, kecuali yang tidak ada mobil. Semua orang sudah punya mobil, bahkan mobil mewah ada, Rubicon ada di sini, Pak, ada berapa unit, Hammer ada. Di sini orang berani belanja, karena gajinya tinggi. Dia asal senang dia bayar. Nggak ada bilang, oh ya ini nggak ada. Google Web Store 90 lebih lah, motor ya. Perkembangannya lebih cepat ke Bahodopi, karena di sini kan tempatnya uang putarannya cepat setiap bulan. Usaha apapun di sini cocok. Tuhan kos-kosan di sini, apalagi yang permanen ya, sangat banyak yang cari sih untuk permanen. Serapan tenaga kerja industri menimbulkan kebutuhan baru di beberapa sektor. Mulai sekarang lah dia mulai banyak yang bertani. Kalau lalu-lalu ini rata-rata masuk di perusahaan semua. Ini kan masyarakat sekarang bertani dan banyak orang yang sewa-sewa tanah untuk pertanian. Jadi makin rame, makin banyak kebutuhan masyarakat di luar. Jadi mau tidak mau, dengan sedikit tidak menanam, kita bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Mulai padat sekali untuk tanah kosong sini, kira-kira sangat susah didapat sekarang. Perubahan yang sangat pesat dan pembangunan yang sangat cepat membawa permasalahan baru pada Kecamatan Bahodopi. Sekecil suasananya dibandingkan ketika saya sudah datang di tahun 2015 sudah jauh berbeda.
Tapi sebenarnya di tahun 2015 itu suasana yang masih masa-masa kecil itu masih terasa, belum terlalu luas. Tapi ketika masuk perusahaan seperti terjadi sebuah perubahan yang drastis sekali. Jadi pola kehidupan masyarakat, aktivitas masyarakat semua berubah total seperti itu, seperti dibalik suasananya seperti itu. Mulai dari kehidupan, mata pencarian, pokoknya semuanya dibalik, seperti kesannya seperti itu. Dulu Pak, tangkapannya banyak, baru enak mencarinya, dekat. Iya, masalahnya Pak, jumlah siswa di sini begitu banyak, itu karena dari anak karyawan Pak. Kalau bukan dari karyawan juga mungkin siswanya tidak membludak begini. Ketika karyawan sudah mulai di ini, ada perekrutan karyawan, ya mulai di situ sudah mulai ada, sampai kami kewalahan juga. Karena mengingat kepadatan penduduk kita yang semakin hari semakin bertambah, otomatis kesehatan juga sangat dibutuhkan, fasilitas untuk kesehatan itu mungkin sangat dibutuhkan, dan pastinya pendidikan pun pasti kita akan membutuhkan gitu. Jadinya kita perlu fasilitas atau tempat yang memadai untuk itu. Ya, ayo sekolah gitu yang dulu. Kami cari murid dulu Pak, sekarang udah nolak murid. Gitu. Sekarang nolak murid Pak, itu perubahannya di Bahodopi ya. Sampah, sanitasi, lingkungan hunian, dan kemacetan menjadi konsekuensi logis dengan adanya ledakan demografi penduduk. Batuvia itu kesininya lagi itu yang paling parah kemarin, dan itu memang tidak bisa sama sekali goyang karena mobil kendaraan yang dari Baho Makmur dengan yang menuju ke Batuvia itu terhalang di situ. Mana juga karyawan yang istilahnya tidak ada yang saling mengalah lah, baik yang mau masuk kerja dengan pulangnya, jadi semuanya susah diatur lah yang kemarin. Konflik-konflik sosial pun bermunculan. Setiap daerah yang baru mengalami sebuah pengembangan pasti mungkin ada konflik karena ada kesenjangan itu yang belum bisa disesuaikan. Tapi seiring dengan perkembangannya akan bisa disesuaikan, begitu biasanya sih. Gitu. Hadirnya kelompok-kelompok pemuda dan beberapa organisasi masyarakat yang memilih untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait. Keikutsertaan semua elemen masyarakat, mulai dari komunitas yang ada, paguyuban, kemudian teman-teman dari aparat, TNI Polri, pemerintah desa dan kecamatan, dan terutama support dari teman-teman dari korporasi, dari perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Bahodopi itu sangat luar biasa. Orang bilang ayo selamatkan lingkungan, lestarikan alam, apa segala macam, itu mudah sekali. Tapi coba kita mulai dari nol. Contohnya saja misalnya kita membuat nursery untuk penghijauan, itu tidak semudah itu begitu. Dan pihak korporasi turut mencari solusi masalah-masalah pada saat ini dan juga berusaha mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Ini kan dulu kan kecil perahunya, jadi mencarinya mentok di sini saja, tidak bisa jauh-jauh. Sekarang kan alhamdulillah sudah agak besar, sudah bisa jauh bermalam lagi, bisa bermalam di laut kan, cari tempat ini, buang jangkar terus pasang tenda, baru ini kualitas kita mencari ikan sudah agak bagus ya, sama masih belum sebelum ini kan masih perahu kecil. Nah, jadi CSR yang tiap desa ini kan tergantung dari musyawarah masyarakat desa. Kalau memang itu hasil keputusan musyawarah misalnya lapangan, itu yang di follow up. CSR PTIM itu selalu diprioritaskan masalah fisik, pembangunan fisik, termasuk pembangunan masjid. Karena berbicara pembangunan masjid itu tidak bisa diambil dari dana pemerintah. Terkait masalah dana CSR itu hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hari ini pun saya bilang kita bercerita program seperti ini. Kalau hasil musyawarah, ya kan, hasil musyawarah itu yang lain, itulah yang kita programkan. Maka saya bilang hari ini kita berbicara misalnya nelayan, tapi hasil musyawarah diprioritaskan untuk petani, itulah yang diikuti. Sifatnya itu usulan tergantung dari masyarakat dengan kondisi di lapangan. Kalau memang selesai dari yang lain-lain seperti pemberdayaan, ya berbicara fisik lagi, mungkin kayak pembuatan jalan. Jadi intinya dengan adanya dana CSR ini kami sangat terbantu.
Nah ini dia bilang pemerintah punya harus PU yang bikin. Tapi kalau menunggu itu, ya otomatis kita masyarakat sini kalau banjir begitu lagi. Yang udah kami lakukan drainase, Pak. Drainase itu mengingat bahu makmur itu di kala musim hujan, Pak. Udah di sini mungkin jadi pembuangan atau tempatnya air gitu, Pak ya. Jadi kapan kita tidak optimalkan dengan drainase gitu kan. Jadi kita mau lari kemana ini air kan kayak gitu. Jadi makanya drainase dan plat decker nih yang menghubungkan dari tempat satu ke tempat lain dengan pengecoran yang bagus. Itu sangat bermanfaat. Waktu di Kurisa itu ya lama kelamaan pemerintah sudah perhatikan ya, sudah menambah gedung juga, ya, sudah gurunya juga sudah dikerahkan di sana, sudah ditambah. Kemudian ada sudah bantuan dari perusahaan semacam mobilernya, kemudian ada bantuan MCK-nya juga. Saya masih di situ, MCK dengan tanggul untuk penahan tanahnya, karena di sana itu tanahnya longsor yang di belakang. Jadi gedungnya itu sampai tertimbun sampai di dalam kelas. Ya. Jadi saya bersama kepala sekolah yang sekarang sudah pensiun waktu itu menghadap minta GPT ini, minta bantuan alat begitu. Ya alhamdulillah direspon juga. Nah, diberikan sudah bantuan itu, tanggul penahan itu. Dan keliling Pak dari depan sampai belakang dengan MCK-nya 2 lokal, dengan mobilernya juga. Kalau sudah ada ikan kan tidak mungkin kalau tidak ada esnya. Jadi mau pergi di laut, beli dulu es batu, dari laut beli lagi dari yang dapat bantuan tadi kan, yang membantu sekali. Living Harmony with Industry adalah sebentuk konsep yang sedang dirancang secara komprehensif. Sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana bentuk yang paling kompromis kehidupan masyarakat di tengah derap laju industrialisasi yang masif. Selalu ada sisi negatif dan sisi positif ketika suatu daerah mengalami perubahan yang drastis. Menciptakan keberimbangan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dalam konteks industrialisasi adalah pekerjaan yang tidak pernah mudah. Mampukah kita merumuskan dan menjalankan living harmony with industry tersebut? Kalau tidak datang perusahaan sebagai intan, berlian datang di bawah Dopi, di sini tetap daerah betul-betul daerah termiskin, terisolasi.